Selamat malam, perkenalkan nama saya Silvianti Hia dengan NIM 2091803, mahasiswi Administrasi Bisnis semester 8 di Universitas Wanita Internasional Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional di tempat saya bekerja, yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai teori manajemen operasional tersebut. Menurut ahli manajemen J. Heiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan penyeluruhan dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional ini juga bisa kita artikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian, di mana semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung, dan juga untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan manajemen operasional yaitu tentu saja untuk mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, perlengkapan, di mana sebagai proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Nah, di dalam manajemen operasional ini terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, efisiensi. Nah, efisiensi ini juga berkaitan dengan penggunaan sumber daya terhadap proses operasi untuk menghasilkan suatu output tertentu. Yang kedua, produktivitas. Nah, produktivitas ini juga merupakan seberapa besar output yang dihasilkan dalam suatu proses operasi. Jadi, bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini berkaitan dengan seberapa besar profit yang dihasilkan dalam suatu operasi tertentu, yaitu mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, kualitas. Tentu saja kita tahu bahwa kualitas ini adalah pemenuhan ekspektasi dari pelanggan kita. Apakah sesuai yang mereka inginkan atau tidak. Jadi, dari situ nanti kita dapat meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Yang kelima adalah reduce processing time, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen operasional pada bisnis. Nah, fungsi manajemen operasional ini ada beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini merupakan semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi. Produk apa yang akan kita produksi hingga jadwal untuk pemasaran produk, dan juga termasuk perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, organisasian. Di sini juga kita tahu bahwa organisasi menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan singkatnya. Manajemen operasional membentuk struktur individu, grup,
atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Yang ketiga, penelaah. Nah, dalam tahap ini penelaah yaitu semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi produksi. Yang keempat, pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini yaitu mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan juga menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Oh iya, mohon maaf, sebenarnya ini bukan perusahaan, tetapi lebih ke lembaga pemerintah gitu ya. Nah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini beralamat di Jalan Wastu Kencana nomor 2 Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Tentu saja tata letak sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan. Nah, tata letak di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini yaitu kantornya beralamat di tengah-tengah kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, kantor Bakes Bangpol ini tidak jauh dari masjid sehingga dimudahkan bagi para staf untuk sholat di masjid atau jumatan di masjid. Yang ketiga, letak kantor Bakes Bangpol ini berdampingan dengan kantor Bapelitbang Kota Bandung, sehingga jika orang-orang susah untuk mencarinya, pasti mereka berpatokan di kantor Bapelitbang Kota Bandung. Dalam tata letak yang strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini ada juga beberapa kekurangan dari tata letak kantor Bakes Bangpol. Yang pertama, kantor Bakes Bangpol Kota Bandung gedungnya kecil, sehingga masyarakat sering kewalahan atau ragu di mana sih kantor Bakes Bangpolnya. Yang kedua, karena dekat dengan masjid, di situ juga ada taman balkot, jadi sedikit agak berisik, jadi mengganggu konsentrasi bekerja. Yang ketiga, banyak pepohonan besar di sekitar kantor, sehingga menutupi plang kes Bangpolnya. Jadi plang kes Bangpolnya kurang kelihatan, ditutupi sama pepohonan yang besar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini bergerak di bidang pemerintahan, yang di dalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, seni budaya, dan ormas, dan bidang kewaspadaan nasional. Yang kedua yaitu manajemen produksi dan operasi. Nah, di sini produksi adalah suatu proses penciptaan barang maupun jasa. Nah, sedangkan operasi, dia memiliki arti yang lebih luas daripada produksi ini, yaitu meliputi kegiatan produksi, administrasi, perdagangan, perbankan, dan kegiatan jasa lainnya. Namun produksi dan operasi sama-sama memberikan nilai tambah atau value added. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi dan operasi ini serangkaian kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk memberikan nilai tambah bagi barang atau jasa melalui proses transformasi atau perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu sistem produksi.
Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Dan tidak hanya saling berhubungan, tapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem integral yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifat struktural. Di sini ada dua jenis sistem produksi. Yang pertama, berdasarkan proses menghasilkan sesuatu, output. Yang kedua, berdasarkan tujuan operasinya. Nah, karena kita telah mengetahui pengertian dari proses produksi, di sini juga ada tujuan dari proses produksi tersebut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut, pemenuhan kebutuhan perusahaan dapat berupa barang hasil produksi sendiri. Yang kedua, memperhitungkan modal. Membantu untuk mengurutkan komponen yang digunakan dan apa saja yang perlu dilakukan dalam membuat sebuah produk, sehingga modal yang digunakan dapat diperhitungkan dengan jelas kemana-kemananya. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Nah, yang terakhir yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa semuanya diatur dengan baik. Berikut adapun faktor-faktor penentu lokasi pabrik. Yang pertama, kedekatan dengan pelanggan. Kenapa dikatakan faktor penentu lokasi harus kedekatan dengan pelanggan? Karena biaya distribusi dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan distribusi akan meningkat seiring dengan jarak antara fasilitas produksi dengan pelanggan. Semakin jauh jarak antara pabrik dan pelanggan, semakin tinggi pula biaya distribusinya. Yang kedua, kedekatan dengan pemasok atau bahan mentah dan bahan pendukung. Nah, berdekatan dengan pemasok bahan mentah dan bahan pendukungnya akan menjamin stabilitas pemasok serta mengurangi biaya bahan mentah dan bahan pendukung akibat tingginya biaya pengirim barang-barang tersebut. Yang ketiga, fasilitas transportasi. Nah, fasilitas transportasi ini merupakan kecepatan transportasi menjamin pasokan bahan mentah dan bahan pendukung produksi untuk perusahaan serta pengirim barang jadi ke pelanggan. Yang keempat adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang lengkap seperti persediaan air, listrik, dan pengelolaan limbah akan sangat mendukung kegiatan produksi. Selanjutnya nomor kelima, ketersediaan tenaga kerja dan sistem pengupahan. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Kenapa kebijakan pemerintah? Karena kebijakan pemerintah yang menguntungkan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah seperti perpajakan, standarisasi ketenaga kerjaan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keuangan, perindustrian, perdagangan, dan lingkungan. Yang ketujuh adalah geologi iklim. Kenapa? Karena suhu dan kelembaban mempengaruhi efisiensi dan perilaku manusia setempat. Jadi penting dalam menentukan lokasi pabrik ataupun perusahaan. Yang kedelapan adalah industri dan layanan pendukung. Selanjutnya, tujuan perancangan fasilitas. Nah, tujuan utama dari perancangan tata letak adalah mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Nah, selain itu, perancangan tata letak juga bertujuan untuk mengembangkan material handling yang baik, penggunaan lahan yang efisien,
mempermudah perawatan, dan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan lingkungan kerja. Adapun keuntungan memiliki tata letak fasilitas yang baik diantaranya satu, menaikkan output produksi. Kedua, mengurangi delay. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan barang. Keempat, penghematan pemanfaatan area. Kelima, pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya. Yang keenam, proses manufaktur yang lebih singkat. Yang ketujuh, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 9. Mempermudah aktivitas supervisor. Selanjutnya, strategi proses. Pengertian dari strategi proses yaitu sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari strategi proses adalah menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada di dalam batasan biaya. Di sini ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Maksudnya di sini adalah fokus pada proses untuk untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Jadi outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Yang kedua, fokus berulang. Jadi maksudnya di sini adalah proses produksi yang berulang-ulang, yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Jadi komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, fokus pada produk. Model produk tidak mudah berubah. Jadi permintaan juga besar, intensif model. Yang keempat, fokus kustomisasi massal, yaitu produksi cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam materi material handling. Dalam proses produksi, bahan baku yang diterima dari pemasok dan dipindahkan ke tempat penyimpanan bahan baku ke tempat produksi untuk diolah menjadi barang jadi atau produk jadi, yang kemudian barang jadi hasil produksi tersebut akan dipindahkan lagi ke gudang penyimpanan barang jadi. Jadi, yang dimaksud dengan material handling atau penanganan bahan adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Proses material handling atau penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Nah, tujuan dari material handling sendiri yaitu menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas dan kelima, sebagai pengawasan persediaan. Selanjutnya, ongkos material handling atau OMH. OMH adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin lain atau dari satu departemen ke departemen yang lain. Besarnya ditentukan sampai pada suatu tertentu atau Sutalaksana 197. Suatu yang digunakan adalah rupiah atau meter gerakan.
Tujuan dibuatnya perencanaan material handling adalah meningkatkan kapasitas, memperbaiki kondisi kerja, memperbaiki pelayanan pada konsumen, meningkatkan kelengkapan dan kegunaan ruangan, mengurangi ongkos. Selanjutnya, pemeliharaan mesin dan fasilitas produksi. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk merawat suatu barang, sehingga produk yang disimpan di dalam gudang memiliki masa pakai yang panjang, sampai digunakan kembali untuk diproduksi. Nah, kenapa mesin harus dilindungi? Tujuannya untuk yang pertama, untuk memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. Ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Cara-cara memelihara mesin ada dua, yaitu satu, melalui kegiatan inspeksi yang merupakan aktivitas pengecekan pada peralatan atau fasilitas pabrik. Setelah itu membuat laporan hasil pengecekan tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan teknik, yaitu aktivitas pengecekan atas fasilitas pabrik yang baru dibeli. Selanjutnya, jenis-jenis pemeliharaan mesin ada dua, yaitu satu, preventive maintenance, disebut juga tindakan pencegahan, yaitu kegiatan di mana kegiatan pemeliharaan dan perawatan untuk mencegah kerusakan yang tak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan fasilitas operasi lebih cepat. Yang kedua, corrective maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan, kegagalan, atau kelainan fasilitas produksi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Sekian penjelasan mengenai manajemen operasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam perekaman video ini, dan terima kasih atas perhatiannya.